Nah, setelah kita klik SSCASN di sini kita ketikkan, berikutnya kita enter. Nah, setelah kita berhasil enter, langkah berikutnya di sini kita pilih yaitu kemudian yang kedua di sini kita bisa klik di sini ya, yaitu membuat akun. Nah, berikutnya setelah itu teman-teman masukkan kode CAPTCHA yang di sini tertera ini ya. Baiklah sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara membuat akun SSCASN tahun 2022 untuk keperluan pendaftaran P3K Guru di tahun 2022. Jadi sebelum kita melakukan pendaftaran untuk P3K Guru, maka yang terlebih dahulu harus kita lakukan adalah membuat akun SSCASN ya. Inilah merupakan panduan bagi sobat-sobat guru honorer yang belum memiliki akun SSCASN di tahun 2022. Baik itu teman-teman pelamar prioritas 2, 3 maupun juga pelamar umum. Nah, di sini kira-kira bagaimanakah cara untuk membuat akun SSCASN mulai dari yang pertama sampai kita berhasil mencetak kartu informasi akun. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk langkah pertama kita membuat akun SSCASN. Di sini kita membuka ke Google, kemudian kita bisa ketikkan sscsnbkn.go.id. Nah, di sini kita bisa mengetikkan pada bagian mesin pencari yaitu SSCASN ya. Nah, setelah kita klik SSCASN di sini kita ketikkan, berikutnya kita enter. Nah, setelah kita berhasil enter, langkah berikutnya di sini kita pilih yaitu seleksi calon aparatur sipil negara ya, dengan website yaitu sscsn.bkn.go.id. Nah, di sini kita bisa klik di sini. Dan berikutnya kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Jadi ketika pendaftaran P3K Guru tahun 2022 ini sudah dibuka, maka di sini nanti akan ada tombol login, kemudian di sini akan ada layanan informasi, kemudian ada helpdesk, FAQ, kemudian ada pendaftaran. Nah, di sini untuk membuat pendaftaran, di sini ada dua tombol yang kita bisa klik ya. Yang pertama di sini kita bisa klik menu pendaftaran ini. Kemudian yang kedua di sini kita bisa klik di sini ya, yaitu membuat akun. Selamat datang di portal SSCASN. Kemudian kita untuk membuat akun inilah kita bisa klik di sini ya, klik membuat akun. Kemudian untuk melihat daftar lowongan atau daftar formasi yang ada di masing-masing instansi, ini kita bisa klik cek di sini ya. Nah, kita membuat akun ini kita langsung saja klik yaitu membuat akun. Selanjutnya ketika kita klik buat akun, kalau misalkan kita mendapatkan tampilan yang seperti ini, maka berikutnya di sini kita nggak usah login ya. Karena di sini untuk kalau misalkan kita masukkan nick dan password di sini ketika teman-teman sudah membuat akun. Karena kita ingin buat akun baru, maka teman-teman klik di sini ya, yaitu klik membuat akun yang ada di tombol paling kanan ini teman-teman. Dan berikutnya kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Jadi untuk buat akun di sini ada langkah pertama. Langkah pertama pembuatan akun atau pendaftaran akun ini adalah kita pengecekan identitas. Ya, dimaksud dengan pengecekan identitas adalah kita itu tujuannya untuk mencocokkan data pelamar dengan database yang ada di Dukcapil ya teman. Jadi di sini yang pertama ini kita masukkan nomor induk kependudukan kita, kemudian setelah itu kita masukkan nomor kartu keluarga, kemudian kita masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian kita masukkan tempat lahir sesuai dengan KTP, kemudian masukkan tanggal lahir, kemudian masukkan nomor HP yang masih aktif, kemudian kita masukkan alamat email. Nah, berikutnya setelah itu teman-teman masukkan kode CAPTCHA yang di sini tertera ini ya. Jadi F9A5 misalkan. Nah, setelah itu nanti kita bisa klik lanjutkan. Nah, berikutnya kita setelah berhasil yang langkah pertama pengecekan identitas, maka berikutnya jika data kita ada di Dukcapil sesuai dengan Dukcapil, langkah berikutnya di sini kita akan masuk kepada langkah yang kedua ya. Jadi langkah kedua ini adalah melengkapi biodata. Nah, pada bagian melengkapi biodata di sini ada biodata yang tidak perlu kita isi dikarenakan otomatis langsung terinclude ya dari ketika kita masuk tahap 1 yaitu pengecekan identitas. Nah, di sini yang kita isikan ini adalah yang pertama. Ini kita isikan alamat email kita. Jadi kita bisa masukkan alamat email. Kemudian di sini yang kedua ini adalah untuk nama tanpa gelar, nih alamat email dan tanpa gelar ini
di sini nanti akan terinclude ya. Jadi langsung akan muncul di sini, di blur, nggak akan bisa diubah dikarenakan di sini sudah terinclude dari langkah yang pertama yaitu pengecekan identitas. Nah, berikutnya di sini langkah berikutnya ini kita mengisikan yaitu password, teman-teman. Kemudian kita isikan password, kemudian kita masukkan konfirmasi password. Jadi konfirmasi password inilah sama dengan password yang kita isi ya pada bagian atas ini. Berikutnya kita membuat pertanyaan pengaman 1. Nah, setelah itu kita membuat jawaban pengaman 1. Apa itu yang dimaksud dengan pertanyaan pengaman 1? Nah, pertanyaan pengaman 1 adalah jikalau nanti teman-teman lupa password atau nggak bisa login, kalian bisa mereset password ya dengan cara memasukkan pertanyaan pengaman 1 dan juga jawabannya. Misalkan apa nama hewan peliharaan Anda? Jawabannya misalkan adalah kucing, anjing, atau mungkin monyet atau apa. Setelah itu masukkan pertanyaan pengaman 2, kemudian masukkan yaitu jawaban pengaman 2. Ini adalah pada bagian langkah kedua yaitu melengkapi data. Nah, langkah berikutnya masih di bagian yang kedua yaitu melengkapi data. Nah, bagian yang kedua melengkapi data, di sini teman-teman melanjutkan pengisian yaitu kabupaten kota sesuai dengan kota lahir ya. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan tempat lahir kita yang ada di KTP. Nah, berikutnya sesuai dengan ijazah, teman-teman, kalau yang ini. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan tanggal lahir ya, tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih kelamin ya. Kita tuh laki-laki atau perempuan. Di sini kalian tinggal klik saja ya salah satunya. Setelah itu teman-teman di sini mengupload file scan KTP ya dengan ekstensi JPG atau JPEG. Artinya di sini dalam bentuk foto, teman-teman, untuk KTP-nya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil mengupload file KTP, maka berikutnya di sini kita yang kedua adalah mengupload yaitu swafoto ya. Nah, swafoto ini bukan pas foto tentunya, teman-teman. Di sini kita bisa bergaya juga ya, teman-teman. Karena yang diupload ini adalah swafoto. Untuk swafoto ini formatnya sama yaitu JPEG atau JPG. Untuk ukuran maksimal ini adalah 200 KB. Selanjutnya di sini setelah berhasil kita mengupload entah itu KTP dan juga dari swafoto, ini kita lanjutkan dengan mengisikan yaitu kode CAPTCHA ya. Kita bisa masukkan kode CAPTCHA, kemudian kita klik lanjutkan. Langkah berikutnya di sini kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu pengecekan ulang data. Nah, pada bagian pengecekan ulang data di sini teman-teman diberikan kesempatan satu kali lagi untuk pencocokan data ya. Apakah data yang kita isikan ini sudah benar ataukah belum? Kalau misalkan teman-teman merasa untuk data yang ditampilkan pada preview yang nanti akan dicetak pada kartu informasi akun atau kartu SSCASN, maka berikutnya kalian bisa klik di sini ya. Kita bisa klik kembali untuk kembali membetulkan data yang mungkin kurang benar. Kalau misalkan kita sudah yakin bahwa data yang kita isikan semua sudah benar, maka teman-teman di sini klik proses pendaftaran akun. Nah, di sini setelah kita klik proses pendaftaran akun, perlu kita ketahui bahwa nanti sudah tidak bisa diubah lagi ya data-data yang kita isi. Karena kita sudah yakin bahwa yang kita isikan sudah benar, teman-teman bisa klik proses pendaftaran akun. Nah, yang terakhir di sini kita setelah mengakhiri proses pendaftaran akun, maka kita akan bisa mengunduh kartu informasi akun. Nah, pada kartu informasi akun di sini tertera yaitu nomor identitas, kemudian nama pada akun, kemudian nama pada ijazah, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian jam dan tanggal pendaftaran. Berikutnya di sini akan ada barcode ya, teman-teman. Nah, akan ada barcode. Nah, berikutnya nanti setelah kita berhasil buat akun, kita bisa login ke akun SSCASN untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2022. Entah itu untuk teman-teman pelamar prioritas kedua, ketiga, ataupun juga untuk teman-teman pelamar umum. Oke, demikian untuk lanjutannya. Silahkan teman-teman simak video yang saya sematkan pada deskripsi atau kartu video ini ya.